Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih sudah mengunjungi Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberi keberkahan dalam setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya, triknya Abu Nawas dalam mengajari keledai membaca. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu itu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia tentunya. Dikisahkan, ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan Baginda Raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian Baginda Raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas. Daripada dengan dirinya, tanpa ada sebab, Abu Nawas dipanggil menteri yang iri hati itu. Dan tiba-tiba menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas sambil berkata, "Ajari keledai itu membaca. Ingat, dalam 2 minggu datanglah kembali kembali dan kita lihat hasilnya." Abu Nawas menerima saja keledai dari menteri tersebut, lalu kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati Abu Nawas masih merasakan was-was juga atas niat menteri itu yang tiba-tiba memberikan keledai untuk mengajari membaca. Aduh. Kenapa menteri tersebut itu? Apakah ini salah satu tipu dayanya menteri untuk menjebakku ya? Atau ingin menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas di dalam hatinya. Abu Nawas berusaha tidak memperdulikan kerisauan hatinya. Dan dalam 2 minggu kemudian Abu Nawas kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri yang iri hati itu mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. "Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini," kata menteri itu dengan lantangnya. "Hai menteri, ada apa dengan dirimu itu?" bentak Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya yang sebenarnya mengungguli kecerdasan akal Abu Nawas," ucap menteri dengan sombongnya. "Apa yang akan dibuat oleh menteri ini?" kata Abu Nawas di dalam hatinya. "Baiklah, jika salah satu dari kalian memang menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar. Tapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara," titah sang Baginda Raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjukkan sebuah buku yang berukuran besar. "Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal?" kata menteri dengan sombongnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku yang besar itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balikkan halamannya. Dengan lidahnya terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap wajah Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum melihatnya. "Terbuktikan keledaiku bisa membaca," kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri untuk menginterogasi Abu Nawas. "Bagaimana cara mengajari dia membaca?" tanya menteri kepada Abu Nawas. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus berusaha belajar untuk membolak-balikan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum tersebut. Dan itu saya lakukan sampai keledainya benar-benar terlatih untuk membolak-balik halaman buku dengan benar." Abu Nawas menjelaskan sambil tersenyum. "Tapi bukankah keledai itu tidak mengerti apa yang dibacanya?" sahut si menteri. "Memang demikianlah.
Cara keledai membaca keledai hanya bisa membolak-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita sebagai manusia membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita bisa disebut setolol keledai, bukan? Jawab Abu Nawas dengan entengnya. Jawaban Abu Nawas itu mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja seakan mengerti, sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir, yang hanya membolak-balikan tanpa tak mengerti isi bukunya. Lalu Baginda Raja memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan hadiah sekantong dinar kepada Abu Nawas. Dan pengawal kerajaan diperintahkan untuk segera memasukkan menteri yang iri hati itu ke dalam penjara. Sampai di sini dulu ya sahabatku, nantikan kisah lainnya di channel ini. Dan bila kalian ingin request kisah apapun itu, silakan saja tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like ya dan subscribe. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.